paling penting dari Tuhan sehingga dia disebut Tuhan. Pertama, Tuhan adalah yang benar dan dia adalah kebenaran. Our God is truth. The true God has the sincerity, honesty, nothing wrong, nothing false. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kemenyelewengan, tidak ada hal yang tidak benar. Karena Tuhan itu adalah Tuhan. Maka dia menyatakan kesungguhan, kesejatian, sinceritas, dan kejujuran yang tidak berkompromi. Jikalau ada Tuhan yang berani dipanggil Tuhan, tetapi tidak jujur, tidak benar, tidak sungguh-sungguh, itu Tuhan palsu. Tuhan yang asli adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang sungguh-sungguh adalah Tuhan menyebut akulah kebenaran. Demikian Allah Bapa kebenaran, sama juga anaknya kebenaran. Maka Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, I am the way, I am the truth, and I am the life. Akulah kebenaran, akulah adalah jalan, dan aku adalah hidup. Karena Kristus adalah ilahi, karena Kristus adalah Allah yang sejati, maka sifat ilahi di dalam moral yang tertinggi, kebenaran ada pada dia. Saudara-saudara, karena Tuhan itu benar, maka Tuhan itu Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan, maka Tuhan disebut sebagai Tuhan, karena dia benar ada. Kedua, Tuhan yang sejati mempunyai sifat ilahi bagian moral yang kedua. Dia adalah adil. Tak mungkin Tuhan menjadi egois atau Tuhan mementingkan diri. Tetapi Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang adil. Dia tidak mungkin membela ketidakbenar. Tak mungkin dia membela sepihak. Tak mungkin dia melakukan ketidakadilan terhadap seluruh umat manusia yang dicipta menurut peta teladan Tuhan sendiri. Allah yang sejati, Allah yang benar, Allah yang semuanya tidak kepalsuan. Itulah Allah yang sungguh-sungguh. Allah yang sejati adalah Allah yang non-egois, non-bela-bela, tidak memberikan sesuatu yang tidak adil kepada yang dia ciptakan. Maka dia disebut Allah. Ketiga, Allah yang sejati adalah Allah yang suci. Tidak ada kenajisan, tidak ada kecemoohan, tidak ada yang tidak beres di dalam hidupnya. Seluruhnya itu benar dan seluruhnya suci adanya. Dibanding dengan agama-agama yang lain, pendiri-pendiri agama banyak celah, banyak kotor, banyak kenajisan, banyak cacat di dalam hidup moral mereka satu persatu. Tapi di dalam Allah tidak ada sedikit pun cacat atau kerusakan atau dosa yang mencemarkan sifat ilahinya. Nature. Our God, Allah yang suci, Allah yang sejati, Allah yang sungguh-sungguh adalah Allah yang mutlak suci adanya. Dengan ayat ini pertemukan, bandingkan, selidiki semua pendiri agama yang lain. Semua pendiri agama yang lain mengaku diri mereka bersalah, mengaku diri mereka berdosa. Hanya Allah yang sejati yang mengwahyukan diri di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Allah yang memanggil engkau adalah Allah yang suci. Itu sebab Allah yang suci berkata, lakukanlah segala hal di dalam kesucian, karena Allahmu adalah Allah yang suci, yang benar, yang adil, dan yang suci. Itulah Allah sejati. Di luar sifat Allah yang begitu mutlak, tidak ada Allah yang lain. Allah yang suci, Allah yang adil, Allah yang benar, bukan sedang mempunyai tiga sifat paling dasar ini. Dia masih mempunyai sifat keempat, Allah yang bajik, Allah yang baik, Allah yang tidak bermotivasi kejahatan 1% pun. Allah yang sejati. Juga ada yang bajik, Allah yang baik serta motivasinya. Di dalam buku Yeremia, Tuhan berkata melalui Nabi Yeremia, hai Israel, segala sesuatu yang aku rencanakan bagimu berdasarkan kebajikan. Tuhan tidak mempunyai rencana yang jelek. Tuhan tidak pernah mempunyai motivasi yang tidak baik. Tuhan tidak mempunyai hal sedikit pun untuk mencelakakan orang. Karena dia adalah Allah yang baik, Allah yang mempunyai kebajikan. Maka semua yang direncanakan, semua yang dipimpin ada membawa kita masukkan kebajikan. Ini sifat keempat. Sifat kelima, dia adalah Allah yang sejati. Karena dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dan Alkitab mengatakan, dia sendiri kasih adanya. Bukan saja Tuhan mempunyai kemurahan, bukan saja Tuhan mempunyai pengertian dan memberikan belas kasihan kepada kita,
Tetapi Tuhan sendiri adalah kasih itu sendiri. Di dalam kitab suci orang Kristen, Allah itu kasih adanya. Allah bersama dengan kasih. Kasih itu adalah Allah. Allah yang adalah kasih, Allah sejati. Allah yang bukan kasih, bukan Allah sejati. Allah bukan hanya mempunyai belas kasihan. Allah hanya mempunyai pengampunan. Tapi Allah itu adalah kasih sendiri. Allah itu kasih adanya. Allah itu terang adanya. Allah itu hidup adanya. Allah adalah Allah yang hidup di dalam terang dan adalah kasih. Ini 5 hal membuktikan Allah kita tidak sama dengan ilah-ilah yang palsu. Tidak sama dengan pendiri-pendiri agama yang lain. Karena mereka mempunyai sebagian sifat seperti ini, tapi mereka bukan kebenaran itu sendiri. Mereka bukan keadilan itu sendiri. Mereka bukan kesucian itu sendiri. Mereka bukan kebajikan sendiri. Mereka bukan cinta kasih sendiri. Tapi Allah orang Kristen, Allah yang benar, Allah yang suci, Allah yang adil, Allah yang bajik, dan Allah yang adalah kasih. Maka kita menyembah Allah sebagai Allah. Beda dengan semua agama. Kita tidak meleset, kita tidak menyimpang, kita tidak menyeleweng. Kita dengan jujur mematukan diri kepada Allah yang adalah suci, yang adalah adil, adalah benar, adalah baik, dan Allah yang adalah kasih.